السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى صراطه المستقيم وجعله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، jamaah majlis kajian fikih al-ahwal as-shakhsiyah atau fikih keluarga rahimakumullah. Mengawali majlis kita pada pagi ini, kembali kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-32 yang menjadi salah satu dalil bagi para ulama dalam menetapkan kewenangan wali dalam pernikahan. Jadi di antara dalil yang menjadi dasar ulama menetapkan ada kewenangan seorang wali di dalam menikahkan adalah ayat ini, di samping ayat-ayat lainnya. Ayat tersebut bunyinya, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ankihu maknanya adalah nikahkanlah. Jadi timbangan dari kata kerjanya af'ala. Ankaha artinya menikahkan. Tapi kalau nakaha artinya menikahi. Jadi hati-hati membacanya. Jadi wa ankihu pakai hamzah di depannya berbaris setimbangan kata kerja af'ala. Jadi kalau terbaca wankihu maknanya nanti nikahi, berubah maknanya itu. Jadi wa ankihu maknanya nikahkanlah. Ayama tadi saya agak terpleset lidah saya menjadi ayam. Kalau saya tasdikkan ayam jadi hari-hari artinya, jamak dari yaum. Tapi kalau ayama bukan ayam pula artinya. Ayama maknanya adalah man la zawja lahu minan nisa, wanita-wanita yang tidak bersuami, baik yang belum pernah menikah maupun yang sudah pernah menikah. Ayama bukan ayyama. Kalau ayyam itu adalah kata jamak dari yaum. Yaum artinya hari. Jadi kalau ayyam artinya hari-hari. Nah, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah wanita-wanita yang tidak bersuami di antara kamu. Jadi wanita yang bersuami jangan dinikahkan lagi. Nah, adakah orang yang menikahkan wanita yang bersuami? Ada. Bisa disebabkan karena tidak tahu statusnya, dan ada yang tidak mengerti juga dengan ketentuan hukum.
Ada orang yang mengulang-ulang nikah, padahal pernikahannya masih qaim, masih ada. Beberapa kali kejadian, misalnya seseorang merantau bertahun-tahun tidak pulang, kemudian pulang dia, kebetulan istrinya setia menunggu. Ketika pulang dinikahkan lagi. Apa gunanya dinikahkan? Alasannya dulu kan sudah meninggalkan sekian lama. Iya, kan ada dulu dibaca sirat ta'liq. Iya, tapi kan apa tidak diingat-ingat bunyi sirat ta'liq itu apa? Sirat ta'liq itu kalau meninggalkan sekian bulan, kemudian tidak memberikan nafkah dan lain-lain, ya, itu berujung kalimat itu, istri saya tidak ridha. Belum berhenti juga, belum titik, tidak ridha, membawanya ke pengadilan. Terus pengadilan nanti menjatuhkan talak 1. Nah, sebagai iwatnya nanti, iwat atau pengganti talak itu diserahkan kepada badan amil zakat atau apa, saya enggak ingat itu. Nah, artinya apa? Kalau hanya ditinggalkan dan wanita itu diam saja, tidak melapor, tidak mengadu, tidak meminta keadilan apa-apa, berarti tidak ada persoalan dengan pernikahan mereka. Itu sianan dinikahkan balik. Masa orang suami istri dinikahkan juga? Tapi kalau pulang, dia pulang sajalah dia lagi. Apa urusannya nikah-nikah? Ya nanti kan urusannya kan orang tidak tahu. Nah kalau orang tidak tahu, bukan nikah solusinya, imbau seorang makan-makan, kau boleh pulang aja curiga lo ya, gitu. Nah jadi ada orang yang kadang tidak tahu. Termasuk juga kalau terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat misalnya dalam suatu pernikahan, apakah boleh dinikahkan atau tidak. Contoh saja, menikahkan wanita yang sedang hamil karena perzinaan, terjadi ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dinikahkan dengan dalil-dalilnya, nah, yaitu diantaranya adalah jangan campurkan air kamu yang bersih dengan air yang kotor, zina. Nah, diantara ulama ada yang membolehkan. Kenapa? Karena wanita tersebut tidak ada halangan untuk menikahinya. Dia wanita asing dari orang yang akan menikahinya, dan tidak ada hambatan. Toh dia tidak terikat dengan pernikahan siapapun. Jadi tidak perlu harus bara'atul rahim, bebas rahimnya dari janin, kecuali kalau dia mantan istri orang. Dia sedang hamil, ya tidak bisa. Kenapa? Karena iddah dia adalah dengan melahirkan. Jadi tidak ada hambatan, ya sudah dinikahkan saja. Tapi ada sebagian yang berfatwa, nah itu yang kemarin saya ambil sedikit, yang kadang rumit itu fatwa itu, dengan catatan, ada yang memberi catatan boleh dinikahkan tapi hendaklah dia tidak menggaulinya sampai dia melahirkan. Nah itu yang repot itu, yang tidak menikah setelah digaulinya boleh. Nah mama ambilnya tuh. Nah tapi di dalam perbedaan pendapat seperti itu, sebagian membolehkan, sebagian tidak. Kemudian dia bawa ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini tentu adalah hakim atau mungkin pihak yang diberikan kewenangan oleh penguasa. Oleh penguasa seperti petugas di Kementerian Agama, KUA, dan dinikahkan oleh mereka dengan fatwa yang membolehkan tadi. Nah, kalau sudah dinikahkan oleh pihak yang berwenang seperti itu, sepatutnya tidak ada lagi pertikaian lagi. Itu yang dikatakan hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hukum yang diletakkan oleh hakim yang berhak mengambil keputusan itu mengangkat perbedaan. Silakan berbeda di dalam ruang ilmiah, tetapi ketika sudah diterapkan hukum oleh yang berwenang di dalam ikhtilaf berbeda seperti itu, maka hukum yang berwenang itu berlaku. Jadi kalau yang menikahkan itu KUA,
dan dia tahu semua itu, dan dia nikahkan berdasarkan fatwa yang dia rujuk, ya sudah, pernikahannya sah. Tak perlu setelah melahirkan diulang lihat, baru ulangnya. Tak perlu diulang-ulang. Sebab yang akan dinikahkan itu siapa? Al-ayama. Ayama adalah wanita yang la zaujalah. La zaujalah, yang tidak ada suaminya, baik yang gadis maupun yang telah menjanda. Jadi wa ankihu yang kita akan ambil sebagai dalil adalah kata ankaha. Nah, kata ankaha itu perintah kepada siapa? Kepada orang yang punya kewenangan. Berarti di dalam ayat ini al-ayama, wanita yang tidak punya suami tadi tidak punya hak kewenangan untuk menikahkan diri mereka sendiri. Begitu Al-Quran memberi petunjuk. Karena Al-Quran menyuruh siapa yang punya kewenangan itu, nah itulah yang disepakati oleh ulama adalah aulia, para wali mereka. Nah, jadi yang disuruh menikahkan itu para wali. Kalau seandainya wanita itu bisa memiliki kewenangan menikahkan diri mereka sendiri, tidak perlu disuruh orang lain oleh Al-Quran untuk menikahkan. Tidak perlu disuruh walinya untuk menikahkan. Al-Quran memerintahkan wa ankihu, nikahkanlah oleh kamu sekalian. Kamu sekalian itu siapa? Tentu di sini adalah wali mereka. Nah, itu yang sudah kita jelaskan. Dari siapa? Dari ayah, kakek, dan terus adalah saudara, sebapa kandung, sebapa, kemudian berikutnya paman, dan seterusnya asabah mereka dari sisi kewarisan, laki-laki yang memiliki apa? Memiliki hak untuk menghabiskan seluruh warisan di dalam pembagian kalau dia sendiri atau yang tersisa. Itu asabah namanya. Nah, ini juga saya tegaskan catatannya bahwa mamak walaupun di Minangkabau ada ikatan kuat di dalam ikatan rahim sepersukuan, mamak tidak punya kewenangan untuk menjadi wali menikahkan wanita. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, karena itulah makanya dua sisi yang ada, karena ini adalah fikih sosial kita, masyarakat Minangkabau, kita memiliki dua kekerabatan, kekerabatan nasab kepada bapa dan kekerabatan suku melalui tali rahim kepada ibu. Jadi kita harus tahu apa kewenangan masing-masing. Jadi jangan kewenangan nalailun dan dirancang. Urusan menikahkan, urusan kekerabatan nasab. Yang laki-laki dari jalur nasab kita. Nah, itu yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, jemaah rahimakumullah, siapakah yang berwenang menikahkan seorang wanita? Sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah al-ab, yang paling dekat adalah ayah. Nah, ayah diberikan kewenangan itu karena anak bernasab kepadanya. Anak bernasab kepada ayah. Anak tidak bernasab kepada ibu, kecuali anak zina. Nah, jadi karena itu orang Minangkabau jangan mau dikatakan bernasab kepada ibu. Tidak. Nasab kita tidak kepada ibu. Jadi setelah Islam masuk, adat bersandi syarat bersandi kitabullah kita baiatkan bersama, maka di antara yang berubah adalah Minangkabau memakai dua jalur kekerabatan. Jadi bukan matrilineal lagi. Matrilineal sebagian saja lagi, yaitu masalah kesukuan. Dan suku di Minangkabau bukan nasab. Suku di Minangkabau limbago namanya, limbago kaum. Kalau bahasa sekarang organisasi kekerabatan, itulah bahasa sekarangnya bunyinya adalah organisasi kekerabatan. Karena itu disebut dalam adat limbago.
lembaga kaum. Karena itu dia punya ketua. Nasab tidak ada ketua. Ketua kaum itu siapa? Penghulu. Ada juru tulisnya, juru bicaranya, yang mengelolanya, yang menjadi wakilnya, manti namanya. Ada yang mengurus urusan kerohanian, agama, yaitu malin kedudukannya. Kemudian ada yang mengurus masalah apa? Keamanan, ketertiban, ya dubalang namanya. 4 itu yang disebut dalam kaum, dalam suku dengan orang ampe jini namanya. Itu ada di Minangkabau seluruh. Nah, karena itu dia lembaga organisasi. Nah, berbeda dengan nasab. Nah, jadi nasab perlu untuk diperjelas di Minangkabau. Ada yang tidak jalih masalah itu. Sehingga kadang wali dari nasab ini kadang tidak diberi ruang. Mama merasa lebih berkuasa terhadap seseorang. Ini tidak benar. So, keputusan tentang kewalian, tentang berbagai hak, itu ada kadang pada garis keturunan yang bersifat nasab tadi. Jadi jangan diabaikan hal itu. Apalagi di Minangkabau terkait dengan harta. Harta sudah disepakati ada 2 bentuk. Harta pusako tinggi, harta pusako rendah. Nah, berarti kedua garis kekerabatan itu harus eksis. Karena harta pusako rendah, kemana sandarannya nanti adalah kekerabatan nasab tadi. Harta pusaka tinggi, nanti sandarannya kekerabatan kaum atau suku tadi. Jadi keduanya harus berimbang. Tidak boleh berat sebelah. Walaupun prakteknya terkadang berat sebelah. Prakteknya, konsepnya tidak lagi. Nah, itu yang harus diperbaiki oleh orang Minangkabau. Kalau tidak, akibatnya apa? Akibatnya tidak ringan. Berdampak kepada makan yang haram, berdampak kepada sah dan tidak sah, ya, dan berdampak kepada apa? Pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jadi berhati-hati itu. Jangan dianggap sederhana masalah itu. Jadi yang menjadi aulia, menjadi wali seorang wanita yang pertama bapak, kemudian kakek dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu. Dari pihak ibu tidak bisa menjadi wali. Kemudian saudara kandung, kemudian berikutnya saudara sebapak, kemudian selanjutnya adalah anak saudara kandung, kemudian berikutnya adalah anak saudara sebapak. Anak saudara seibu bisa enggak? Tidak. Nah, kemudian selanjutnya adalah paman kandung. Paman yang seibu sebapak dengan bapak kita. Kita katakan paman, bukan mama. Mama adalah saudara ibu. Yang dikatakan paman al-am di dalam bahasa Arab, kadang terjemahnya oleh kita sama-sama paman juga. Nah, kalau di Minang ada berbeda, mama dengan Pak Ete. Yang bisa menjadi wali adalah Pak Ete, Pak Tuo, atau Pak Adang, Pak Angah. Nah, itu yang bisa menjadi wali. Saudara bapak, baik yang kandung maupun yang sebapak. Yang seibu tidak. Nah, kemudian anak mereka bisa menjadi wali. Anak Pak Ete kandung, anak Pak Ete sebapak dengan bapak kita. Anak Pak Adang awak yang kandung dengan bapak kita atau yang sebapak. Anak mereka dan terus ke bawah. Nah, itu makanya wajib kita untuk mengetahui jalur nasab kita. Nah, ini kelemahan di Minangkabau. Kalau disebut sekarang
Coba sabutkan ke awak jalur nasab awak. Orang Minang tu paling apa 3 katanya tu. Nah, hilang jejak. Siapa lagi di atas si fulan? Kita sebut bapak kita, sebut kakek kita. Kadang apa dari kakek awak tak tahu lah tu. Nah, itu kelemahannya. Ranji yang ada pada kaum lebih banyak ranjinya adalah ranji suku. Nah, ini perlu. Kenapa? Karena ketika kita menyelesaikan perkara kewarisan, kan langkahnya yang pertama dulu adalah, kalau di kasus di Minangkabau di Sumatera Barat, apa yang pertama dahulu harus kita lakukan sebelum bercerita Kudusan Asia adalah mendudukkan status harta tadi, apakah dalam kategori harta pusaka tinggi kah atau harta pusaka rendah. Itu langkah awal itu. Nah, kalau dia statusnya harta pusaka tinggi, maka dia tidak masuk menjadi warisan. Karena itu tidak perlu dikaji siapa yang berhak dari sisi kewarisan. Walaupun adat menyebutnya kata waris, tapi waris dalam adat yang dimaksud di situ bukan warisan dalam pengertian syariat tadi, tapi waris dalam makna lughawi namanya, makna bahasa etimologi. Ban kok dijawek waris pusaka ditolong, ke dalam adat dari itu waris berjawek pusaka bertolong. Kok kata waris? Waris itu maknanya orang menerima setelah generasi sebelumnya. Tapi masukkah dia dalam kategori al-irs? Masukkah dia dalam kategori warisan di dalam ilmu faraid? Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Lirijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun." Tidak, dia tidak masuk ke sana. Kenapa? Karena harta pusaka tinggi tidak menjadi milik personal, tidak milik pribadi. Dia adalah milik bersama, milik kaum. Nah, dan itu sudah ditentukan siapa yang menjadi anggota kaum itu berdasarkan tali kekerabatan rahim tadi. Tapi kalau dia letakkan nanti setelah diperiksa kategori harta yang ada itu adalah kategori harta pusaka rendah, nah baru di situ kita berlakukan padanya ketentuan faraid di dalam Islam atau kewarisan tersebut. Nah, untuk itu perlu mana kekerabatan nasab tadi. Dia sebapa, seibu sebapa, ini pamannya. Nah, ini bisa kasus terjadi. Nah, kalau orang tidak mengetahui garis kekerabatan nasab dia, tidak bisa diselesaikan persoalan kewarisannya. Jadi orang Minang ada kelemahan di satu sisi, dari sisi syaraknya. Apa? Kurang menjaga tali kekerabatan nasab. Jobako tu bainggo-inggo. Padahal jobako tu sebenarnya bersilantiangan. Itu makanya kalau awak pergi beralik ke tempat baku awak tak bisa diatur-atur orang duduk je. Bajanya awak kok kemakan ke dapur, kok tiba di beranda. Nah, ya, tapi ada sebagian yang menyuruh-nyuruh, suruhnya maidang, itu mencari anak pisang ame atau anak pisang batu gitu ya. Kalau anak pisang batu itu disuruhnya ke sampiang, suruhnya maidang. Tapi kalau anak pisang ame nak duduk salah. Nah itu, jadi menjaga itu perlu. Nah itulah yang dikatakan dengan wali. Nah kemudian kita juga sudah berbicara tentang apa makna wali. Nah, pada pekan yang lalu itu kita sudah jelaskan wali yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki wilayah, kewenangan untuk mengurus, ya, yatawalla umur,
mengurus seseorang dan bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya, itu wali. Jadi kalau dikaitkan dengan wali-wali yang ada dikait-kaitkan dengan perkara keramat dan berbagai macam, itu pengertian yang lain, di mana mereka itu adalah orang yatawallallahu umurahu, Allah mengurus segala urusannya, menjamin dia, mencintainya dan berbagai macam, sehingga mereka dinisbahkan kepada Allah, auliyaullah, waliyullah, nah begitu. Tetapi berbeda antara kewalian dalam bidang nikah dengan kewalian dalam masalah akidah atau i'tiqad tadi. Karena kewalian dalam perkara nikah jelas orangnya, bisa dibuktikan. Kalau kata orang Minang, kok jauh bisa ditunjukkan, kok dakek bisa dikakoan, kok walinya. Tapi wali dalam pengertian i'tiqad tadi itu hanya kita yakini keberadaannya dan kita tidak bisa memastikan, walaupun di kalangan orang tasawuf kadang dipasti-pastikannya. Nah, cuma masyarakat banyak rumit karena mereka punya kaedah sendiri. Apa kaedahnya? La ya'riful wali illal wali. Tidak tahu siapa yang wali melainkan wali pula. Itu kan kelompoknya saja berarti itu. Nah, jadi punya korup rupanya mereka, korup wali. Jadi wali ini hanya diketahui oleh orang yang setingkat wali pula. Nah, itu dalam kajian ilmu tasawuf seperti itu. Tapi apakah ada kewajiban untuk meyakini si fulan sebagai waliullah? Tidak ada kewajiban. Tidak wajib. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya si fulan itu waliullah, apakah dia berdosa? Tidak. Yang penting dia tidak menghinanya, tidak merendahkannya, dan tidak melanggar ketentuan syariat tentang kehormatan orang lain. Jadi tidak ada keharusan dan kewajiban. Kemudian berikutnya, apakah kita meyakini adanya para aulia? Ya, kita yakini adanya. Tetapi meyakini person tertentu sebagai wali yang tidak ada landasan syar'i, berbeda dengan para sahabat yang ada dalil-dalil syariat yang menegaskannya. Seperti al-mubasysyaruna bil jannah misalnya. Mereka-mereka yang diberi berita gembira oleh Allah melalui Rasulnya, mereka akan masuk surga. Ya jelas itu aulia Allah, tidak ada ikhtilaf padanya, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, tetapi orang-orang yang kemudian yang bersandarkan kepada berbagai macam berita, informasi yang tidak disepakati, tidak ada kewajiban. So kalau seandainya hal seperti itu diwajibkan, nanti akan kacau. Kenapa? Kalau ada saja seorang ini mengira saya wali, yang lain wajib mengimani juga, bahaya itu. Jadi tidak ada kewajiban. Jadi kalau ada mengatakan dia berguru ke situ, kemudian katanya gurunya sudah jadi waliullah, itu entah tidak salah. Yang jelas hormati dia dengan kedudukannya sebagai ulama, dan jangan kita merendahkannya, dan jangan kita tidak beradab dengan siapapun, apalagi orang-orang yang memang kita ketahui dia alim. Selesai. Jadi hormatilah orang dengan apa yang kita bisa jadikan sebagai alasan untuk menghormatinya. Di luar dari itu perkara keghaiban, Allahu a'lam, indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah kunci keghaiban. Jadi tidak perlu pula kita menjual status wali pula. Nah, saya ingatkan, kenapa? Karena sekarang banyak ceramah-ceramah yang di mana-mana seperti menjual status wali. Nah, dia gurunya ini, gurunya itu wali dahulu, bisa 3 langkah berjalan sampai di tempat tertentu, macam-macam ceritanya.
Dulu mudah sekali emosional umat dibuat seperti itu. Kini banyak nalah mulai berfikir, merenung benar atau tidak. Nah, sudah mulai. Sehingga kalau dulu ke dia ada orang tak solat Jumat. Nah, tak solat Jumat, ada apa solatnya? Kata solat kalau masuk. Undaknya apa solat ke Makkah. Ada tak cerita itu dulu? Ada. Nah, banyak orang yang percaya juga. Nah, sekarang sudah mulai orang bertanya, ya mana tuh? Kenapa? Karena sekarang orang sudah mulai tahu ternyata antara Makkah dengan Padang atau dengan Sumatera Barat beda jamnya 4 jam. Jadi kalau orang lagi Jumat di sini, dia pergi Jumat pula ke Makkah, berarti dia di situ sholat duha. Kenapa? Karena Jumat belum masuk lagi waktunya di sana itu. Orang mulai. Ini cerita-cerita ini bagaimana? Ya. Bukan berarti kita dengan mempertanyakan itu berarti kita tidak percaya dengan karamah. Itu hal yang lain. Karamah secara umum kita percaya. Tetapi kekeramatan seseorang dengan berita dan cerita, ya tidak ada hak orang lain untuk memaksa kita harus percaya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Karena istilah wali itu muncul tidak hanya di satu disiplin ilmu. Yang kita bicarakan wali dalam masalah bab pernikahan. Tapi karena ada wali lagi dalam disiplin ilmu lain. Dalam ilmu apa? Dalam ilmu akidah. Supaya jangan campur aduk. Makanya saya jelaskan. Jadi wali dalam pernikahan jelas orangnya. Bapak, kakek, saudara, paman. Dengan jalur nasab. Jelas kan? Kalau wali dalam perkara tadi, itu husnudzon, silakan para muridnya. Sama dengan kita mengatakan ulama ini wali, ini wali, ini wali. Ya husnudzon sebagian orang. Nah, kalau ada orang yang tidak percaya, mau tak percayanya wali, tak bisa dipasuk. Rusakkah keimanannya? Enggak. Tidak rusak keimanan karena iman tidak bersangkut dengan itu. Yang penting jangan lecehkan orang, jangan rendahkan orang, jangan jatuhkan kehormatan orang, jangan jangkau dengan lidah kita para ulama, orang-orang yang menjadi pembina dan pendidik di tengah masyarakat dengan kalimat yang tidak baik. Adab dijaga, itu saja yang perlu. Nah, cerita-cerita yang sampai 70 kali mi'raj dalam semalam berbagai macam. Nah, karena ada orang yang apa? Yang berkata, oh dia waliullah, khatam Quran 40 kali dalam semalam. Coba hitung. Nah, orang mulai hitung sekarang. Mengucapkan satu huruf kira-kira berapa lama? Sekian huruf Al-Quranul Karim. Kemudian dikalikan 40 kali. Butuh waktu berapa kalau betul dia membaca Al-Quran secara utuh ya. Nah, kalau dia khatam dalam makna yang sebenarnya, kecuali kalau khatam dia baca qul huwallahu ahad 3 kali, itu lain masalah. Nah, ya. Nah, apakah itu mungkin? Nah, mulai orang ini cerita ini bagi orang yang mempercayai itu hak dia, tapi bagi orang yang tidak percaya, kalau ada seseorang bisa sholat antara Isya dengan subuh tidak tidur-tidur ribuan rakaat, orang akan mengatakan berapa lama satu rakaat. Nah, kalau sekian ribu rakaat dia sholat, tentu sampai zuhur belum selesai kalau dia sholat benar. Nah, kecuali kalau dia mengamalkan suatu salat yang menurut keyakinan pengikutnya, satu salat itu sama nilainya dengan saya bisa dalam 10 menit saya bisa salat 200.000 rakaat. Tapi di Masjidil Haram. Iya kan? As-salatu fil Masjidil Haram
Salat di Masjidil Haram afdal berapa? 100.000 kalian dibandingkan dengan salat di tempat lain. Jadi kalau salat 2 kali ya 200.000 udah. Tapi kalau 200.000 dalam semalam, 3 malam mungkin belum selesai lah itu. Nah, jadi itu makanya memang agama ini ada mendasar adalah aspek keyakinan, betul. Tetapi meyakini sesuatu bukan berarti mencampakkan nalar. Ini yang perlu diingat ya. Kenapa? Karena di dalam agama kita, akal itu adalah tempat bergantungnya taklif. Jadi beban syariat ini baru diletakkan di pundak kita kalau kita punya. Kalau tidak berakal, lele di beban lewat syariat kau. Tidak. Karena itu tidak ada orang bertanya ke orang ODGJ itu, bang, kau tak solat tadi? Tidak ada. Kalau ada orang bertanya ke orang gila, bang, tak solat, dan bertanya itu dan ragu awak. Nah, ketika ditanya, kenapa tidak ditanya? Ya, tidak berakal. Nah, akal itu gantungan taklif. Karena itu orang-orang yang akalnya tidak bisa mencerna, tidak bisa menangkap petunjuk syariat, tidak dibebankan. Ya kan? Makanya ada hadis rufi'al qalamu an salas, diangkat pena. Apa maknanya diangkat pena? Tidak dicatat sebagai suatu kewajiban. Kalau dia tinggalkan, dia ada konsekuensi meninggalkan kewajiban. Tidak dicatat seperti itu. Itu makna rufi'al qalam. Artinya dia tidak ada dibebani. Siapa orang-orang itu? Yang pertama anis sabi, anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia balik, bermimpi. Balik. Setelah balik baru dicatat perbuatan dia. Kenapa? Karena anak kecil belum ada lagi bagi dia kamal, kesempurnaan, kecakapan dia dalam menerima petunjuk syariat. Yang kedua mana? Anin naimi, orang tidur, hatta yastaiqidha, sampai dia terbangun. Kalau lagi tidur menggigau dia talak istrinya satu dalam igauan dia itu. Apakah dicatat bahwa talaknya jatuh? Tidak. Kenapa? Ya dalam rasian. Jadi karena itu jadi dituntutlah ada ibu-ibu mencabut. Kalau bermimpi ya, apa-apa menjatuhkan talak dalam rasian awak, itu dalam mimpi namanya. Sudah jago, jadi dituntutlah cabut talak tadi, tidak perlu. Kenapa? Itu dalam mimpi. Orang yang dalam keadaan tidur tidak berfungsi peran analisa nalar dia. Karena itu dia tidak dibebankan kepadanya syariat. Nah, yang ketiga mana? Anil majnun, orang yang gila, junun. Makna junun adalah yang tertutup nalarnya itu. Karena itu jin dinamakan jin. Kenapa? Karena tertutup dari pandangan manusia. Ada yang menghambat manusia untuk melihat itu jin. Makanya kata jin, majnun. Nah, majnun artinya yang tersembunyi. Jadi akalnya tidak berfungsi dengan benar. Nah, sampai kapan? Hatta yafiqa, sampai dia sembuh. Nah, itu pertanda bahwa akal jangan dipandang enteng. Tetapi ingat, akal tidak boleh didahulukan dari nas. Kenapa? Karena akal memiliki had, memiliki batas. Nah, yang tidak terjangkau oleh nalar analisanya itu, ya kita serahkan kepada keimanan kita, kalbu kita. Tetapi iman itu bukan pula bersandar kepada cerita yang tidak berdasar. Itu khurafat namanya. Iman itu harus bersandar kepada apa? Kepada ilmu. Ilmu tentang kegaiban itu dari mana? Dari yang maha gaib, yang tahu dengan segala yang gaib dan yang nyata, dari Allah.
Nah, sumber ilmu dari Allah tentang kegaiban dari mana? Kemana perginya? Allah menurunkan ilmunya melalui siapa? Melalui nabinya. Itu yang terjamin. Karena dia maksum. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau masalah kegaiban, masalah keimanan, kemana sandarkan? Sandarkan kepada Nabi. Nah, yang keluar dari Nabi berupa ilmu petunjuk tentang kegaiban, tentang petunjuk syariat apa? Dua. Pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Sunnah. Nah, itulah sumber keyakinan. Ini kalau tadi ceritanya tentang karamat, siang ecen, sianu cerita. Oh, kalau cerita model itu, ndak Nabi dah. Bisa yo, bisa indak. Ajalah mula-mula bertangkal situ. Oh, nyo bisa tabang ke Jakarta, yo dialah rencak lah kalau bisa tabang. Baru itu, lah kuranglah tiket pesawat ni. Itu saja lele. Nah, jadi ndak usah terlalu. Kadang jamaah saya lihat senang pula mendengar-dengarkan hal seperti itu. Cerita ini dan itu. Sudah sekarang hadapi yang ada di hadapan saya. Kok banjir kini gua apa masalah? Hadapi itu. Nah, tidak cerita yang banyak. Oh, aduh. Pas banjir ketibu seseorang. No, tulak muda itu. Banjir tidak jadi. Nah, kalau itu yang jadi rujukan sekarang kan repot jadinya itu. Berdoa itu perlu. Allah bisa saja. Jelas. Tetapi kita tidak disuruh bertumpu ke hal demikian. Kau janganlah tiba mencari orang yang bisa menolak lo dulu. Nah, ini sebagian jemaah sering tuh. Saya lihat senang sekali. Kadang berdebat tentang perkara itu. Sudahlah. Agama ini diturunkan untuk menjadi tuntunan bagi kita menghadapi berbagai persoalan. Tapi ingat, kekuatan doa jangan diremehkan. Tetapi disandarkan kepada seseorang berdasarkan cerita fulan dan fulan itu. Nah, sama dengan cerita dahulu, kita bukan tidak percaya dengan karamat, percaya tapi tidak bertumpu dengan itu. Kenapa? Karena orang yang memiliki kekeramatan pun tidak pernah mendakwakan dirinya sebagai pemilik karamat. Sebab mereka yang diberikan kekeramatan oleh Allah biasanya orang-orang yang tawadhu. Jadi kalau muncul hal sesuatu yang kadang di luar dari timbangan nalar dia, kharik lil adah, di luar kebiasaan, kalau dia seorang wali benar-benar ya, orang yang saleh dan taat, dia akan sembunyikan itu. Dia akan percali-calian ke orang. Kenapa? Karena dia takut nanti menyelusup ujub ke dalam kalbu dia. Itu kalau dia betul orang yang saleh, yang menjaga batinnya dari segala penyakit yang akan merusak kalbunya. Itu kalau betul. Tapi kalau tidak sebentar menunjukkan karamatnya bisa kuat, kemungkinan tukang sulap, bisa jadi tukang sihir. Nah, yang membangga-banggakan. Kenapa? Karena antara kejadian luar biasa yang dua itu kadang bedanya tipis sekali. Kalau tidaklah dengan keimanan ketika melihat Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, mungkin tidak tahu kita mana yang Nabi kalau bukan dengan keimanan. Kenapa? Tukang sihir Fir'aun melemparkan tali jadi ular juga. Musa melemparkan tongkat jadi ular juga. Nah, kira-kira mana yang wali di antara dua itu kalau bukan dengan keimanan? Jadi berhati-hati. Kajian-kajian yang menyeret kita dengan emosional seperti itu harus berhati-hati. Tetap pegang teguh bahwa perkara kegaiban hanya Allah lah yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, berita tentang yang gaib kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dalam bentuk wahyu. Sedangkan ada kepada manusia-manusia yang lain, orang-orang yang menjadi aulia dia misalnya, itu tidak menjadi rujukan orang banyak semestinya. Itu untuk dia saja. Sebab untuk orang lain tidak mengikat. Apakah dia akan percaya atau tidak. Misalnya ada seseorang berbicara tanpa dia sadari atau dari mulut dia keluar, ini kalau tidak ini jadi begini, ternyata besok jadi begitu. Apakah setiap kejadian akan datang ke tempat dia bertanya dahulu?
Tidak. Kalau begitu jadi tukang ramal Ustaz tuh jadinya itu. Jadi ada perkara-perkara yang perlu kita batasi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu apa yang akan dia peroleh esok hari. Bahkan bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan menghembuskan nafas yang terakhir, tidak seseorang tahu. Walaupun ada nenek saya tahu dahulu, ya itu untuk dia sajalah. Tidak perlu menjadi suatu hal yang mengikat kepada orang lain kalau toh firasatnya tajam. Tapi firasat orang-orang yang beriman perlu kita waspadai. Ya, orang saleh kalau berfirasat perlu ittaqu firasatal mu'min. Tapi bukan berarti kita menjadikan keyakinan terhadap hal-hal yang demikian sebagai syarat dari keimanan. Wallahu a'lam. Itu wali dalam pengertian lain supaya jangan bercampur. Nah sekarang wali dari sisi pernikahan tentu ada persyaratan. Nah dari situlah kita tahu bahwa wali di dalam bab nikah ini jelas orangnya, bukan tidak jelas. Bukan perkara keyakinan-keyakinan di sini. Tapi ada ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi jelas ada hubungan kekerabatan. Seperti yang telah kita jelaskan tadi. Yang tidak masuk kategori itu berarti tidak memenuhi syarat sebagai wali. Jadi bawa kawan bagai kawan sekolah jadi wali. Tidak memenuhi syarat. Nah. Kemudian syarat yang kedua adalah wali tersebut adalah muslim. Jadi wanita muslimah harus satu agama. Jelas. Tidak boleh wali itu orang kafir. Jadi wanita muslimah punya bapak walaupun ada hubungan kekerabatan langsung nasab, tetapi berbeda agama, ikhtilaf di dalam agama, berbeda agama. Apakah boleh dia menjadi wali anaknya yang muslimah? Tidak. Nah, apa dalilnya bagi ulama mengatakan tidak boleh orang kafir menjadi wali seorang muslimah? Yang pertama suratun Nisa ayat yang ke-141. Jadi yang punya Al-Quran, mudah-mudahan nanti sudah ada, bisa terlihat ya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 141 itu, dalam surat An-Nisa tersebut ada kalimat walai yaj'ala. Perhatikan. Sudah bertemu yang pegang Al-Quran? Di akhir. Ayat ini kan panjang. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'akum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Terus lihat ayat wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Nah, apa artinya itu? Allah sekali-kali, bukan sekali-sekali ya. Sekali-kali itu maknanya apa? Sama sekali. Tidak. Itu makna sekali-kali itu. Kalau sekali-sekali berbeda itu. Kalau sekali-sekali ndaknya. Nah lain yo. Apa maknanya? Sekali-kali itu berarti sama sekali. Tidak. Jadi Allah sama sekali tidak menjadikan. Jadi sekali-kali tidak menjadikan. Wala yaj'alallahu lil kafirin. Lil itu tamlik, milik ikhtisas namanya. Allah sama sekali tidak menjadikan ada ikhtisas, kewenangan, pengkhususan, ada kepemilikan terhadap orang-orang atas orang yang beriman. Ala itu lil ilzam, atas orang yang beriman.
apa? Jalan apapun. Artinya Allah menutup jalan bagi orang kafir, sama sekali tidak membukanya untuk berkuasa atas orang yang beriman. Jadi kalau diletakkan kepada dia dengan kekufurannya sebagai wali, berarti orang kafir punya apa? Punya jalan untuk berkuasa. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi ulama. Kalau diberikan kewalian kepada bapaknya dengan kekufurannya, berarti dia punya kewenangan atas wanita muslimah. Padahal Allah katakan wala yaj'alallah. Allah sama sekali tidak menjadikan ada kewenangan yang menjadi milik orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman. Tidak dibuka jalur oleh Allah ke sana. Jalan saja tidak dibuka. Nah, inilah yang menjadi dalil bagi ulama bahwa orang kafir walaupun ada hubungan kekerabatan ayahnya kah, pamannya kah, saudaranya kah, wanita itu muslimah, apakah boleh bapaknya yang kafir itu, saudaranya yang kafir itu, paman yang kafir itu menjadi wali dalam pernikahannya? Tidak boleh. Apa dalilnya? Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Itu dalil. Nah, akan ada yang berkata, itu kan dalilnya umum bana tuh ya. Ya, tapi itu kan bukan berdiri sendiri dalil itu. Nah, datanglah ketika itu, ketika kita bertanya, datanglah apa? Datanglah sunnah menjelaskan. Nah, di mana di dalam sunnah Nabi SAW bahwa wanita-wanita muslimah di masa Nabi tidak dinikahkan oleh bapak mereka yang masih kafir. Jadi sunnah memberikan penjelasan dalam bentuk penegasan dan perincian. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka berbeda agama tapi bukan perkara muslim dengan kafir, seperti Yahudi dengan Nasrani? Boleh tidak bapak Yahudi menikahkan anaknya yang Nasrani? Ya, karena mereka sama-sama satu frekuensi, sama-sama kafir, ya mereka boleh. Kalau seandainya mereka menikah dengan seorang muslim, karena ada fatwa berdasarkan kepada Al-Quran bahwa wanita ahlul kitab halal ya bagi laki-laki muslim, tetapi nanti di dalam fatwa Majelis Ulama diharamkan. Nanti dalam pembahasan lain kita kaji kenapa. Karena saddal lidzari'ah, yaitu menutup pintu jangan sampai tukang pancing dilarikan ikan pula. Karena banyak, tidak sedikit, kadang laki-laki muslim goyang keimanannya dengan istrinya yang non-muslim tadi, sehingga bukan dia bisa mendidik istrinya menjadi muslimah, malah sebaliknya dia yang akhirnya lock out jadi Islam, jadi murtad dia. Nah, karena itu makanya Majelis Ulama memakai dalil saddal lidzari'ah, kemudian juga istihsan, mengambil pendapat sahabat Abdullah ibn Umar yang juga melarang pernikahan seorang muslim dengan kitabiyah, dengan ahlul kitab, dengan Nasrani dan Yahudi. Nah, bagi orang yang membolehkan, apakah boleh bapak Yahudi menikahkan anak yang Nasrani? Boleh, karena mereka sama-sama di dalam kufur. Tetapi kalau putrinya muslimah, bolehkah bapaknya Yahudi atau bapaknya Nasrani menikahkan anaknya yang muslimah? Tidak boleh. Nah, ini ada juga di dalam Al-Quran ayat lain, suratul Anfal ayat 73, untuk memperkuat dalil tadi. Di dalam suratul Anfal ada kalimat di situ yang menjadi sandaran atau gantungan dari dalil kita, dari hujjah kita ini adalah walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din.
Orang kafir itu menjadi wali satu sama lain. Karena itu apa? Orang Yahudi bisa menjadi wali orang Nasrani. Orang Nasrani bisa menjadi wali orang Yahudi. Tapi bisakah orang Nasrani, orang Yahudi menjadi wali wanita muslimah? Tidak bisa. Jadi walaupun dia bapak, walaupun dia paman kandung sekalipun, walaupun dia saudara kandung sekalipun, tetapi berbeda agama, tidak muslim dia, tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah. Nah, syarat yang kedua, Islam sudah tadi ya. Yang ketiga lagi ya, tadi kekerabatan sudah. Kemudian Islam. Selanjutnya apa lagi? Al-adalah. Dia harus adil. Nah, apa dimaksud dengan adil? Ini kata adil ini cenderung bias. Tidak jelas kadang pemahamannya di tengah kita. Sehingga ada yang salah memahami makna biar kafir asal adil. Pernah dahulu kan? Daripada muslim tapi zalim. Nah, ini kasus ketika pemilu muncul itu. Nah, mereka tidak memahami kalimat adil. Ada adil dalam makna syar'i, ada adil dalam makna urfi, dalam makna tradisi. Sebagian orang kadang memahami adil itu adalah sama barek, menimbang sama barek, mau ku sama panjang, kan begitu? Nah, di dalam kajian syariat dan begitu juga dalam ilmu sosial, keadilan sebenarnya tidak diukur dengan urusan bagi-membagi saja dong. Sebab kalau urusan membagi kok, orang bisa mencari adil dan adil. Yang tidak bisa tu kalau lah urusan tambah menambah, apalagi kurang mengurang. Tapi kalau urusan bagi membagi, tampak sekali adil dan adil itu. Kau jatah tambah kurang, ke pembagian tu sama lah stek. Tapi kalau tiburinya sudah membagi, nah kecenderungannya mengurang nanti orang, menambah nanti inyo tu mengawi gadang kawak namanya tu. Nah, jadi adil tidak itu adalah makna yang terlalu sempit dalam memahami keadilan. Jadi kalau dibandingkan adil dengan zalim, antara kufur dengan Islam, itu maknanya adalah praktek di dalam kewenangan. Tetapi di dalam menduduki kedudukan sebagai orang yang memiliki kewenangan, adil tidak makna itu terlalu sempit. Kenapa? Karena kalau adil dimaknai harus sama barek, harus sama panjang, pembagiannya harus sama rata, itu bisa bertolak belakang dengan apa? Dengan situasi yang ada di dalam kehidupan sosial kita. Contoh, mau ambil contoh. Kalau ibu-ibu punya anak berampek, pagi-pagi minta piti, seorang sekolah di SD, seorang lain sekolah di SMA, dan seorang sekolah di kuliah perguruan tinggi, kampusnya sebelah rumah. Seorang lain kuliah juga, sedang menyusun skripsi, kampusnya di kota lain. Pagi itu sama tak belanja. Wah, prakteklah adil, mau ku sama barek, mau menimbang sama barek, mau ku sama panjang tadi. Nah, dia pergi belanja, dia lagi berpiti kau, Allah, jadi yang magi kalian 1 juta surang sekini. Tu betapa nan SD tadi. Baragulo-gulo kajai ke dibelinya tu. Nah, jadi karena itu jangan memahami makna adil itu dengan satu kacamata itu saja. Nah, begitu juga nanti adil dalam urusan wali. Wali itu harus yang adil. Saksi itu harus yang adil. Kan begitu? Kenapa ulama menetapkan adil? Karena ada hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i
rahimahullah di dalam kitab Musnad beliau dengan sanad yang sahih. Apa kata beliau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau riwayatkan, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. La nikaha illa biwaliyin mursyidin. Mursyid. Nah, tidak ada nikah melainkan dengan seorang wali yang mursyid. Apa pengertian mursyid? Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah al-muradu bil mursyidi fil hadis al-adlu. Yang dimaksud dengan mursyid di dalam hadis Nabi tadi adalah adil. Imam Syafi'i menyimpulkan makna mursyid tadi adil, ar-rusdu. Saya pernah jelaskan makna rusdu di sini. Ketika kita bicara tentang pendidikan di dalam Islam, Islam itu tidak menjadikan orientasi pendidikannya itu adalah cerdas. Nah, cerdas. Karena cerdas itu bukan tujuan akhir. Sekarang pendidikan-pendidikan kita itu kan membangun kecerdasan. Sebenarnya cerdas dalam makna apa? Dalam makna sa'atul ma'rifah, yaitu lapangnya, luasnya wawasan seseorang, wa kasratul ma'lumat, dan banyaknya informasi keilmuan. Itu orang hebat, cerdas, pintar. Nah, Islam tidak menjadikan itu sebagai final, tujuan akhir dari pendidikan. So, banyak orang jadi kini. Tapi negari ko modali koyo. Kenapa? Karena kecerdasan itu ibarat pisau bermata dua. Nah, dia bisa dipergunakan untuk kemaslahatan, dan tidak sedikit orang mempergunakan kecerdasan untuk kemafsadatan. Itu orang cerdas. Kayaknya bapak dan ibu-ibu celiklah kalau ada kasus-kasus kemudian wak preso nala pakai baju-baju itu, jadi kecian tak cerdas. Ada profesor bara cerdasnya tuh, sekolah lah kemana-mana, doktor labi S-nya tuh. Kan kalau serta pendidikan S yang paling tinggi itu kan S3. Profesor tuh enggak sekolah lah itu pengabdian. Nah, kalau habis sekolah S tuh alai kecerdasan itu. Tapi apakah betul cerdas itu ada jaminan orang itu mempergunakan keluasan wawasannya, banyaknya ilmunya, informasi yang dia dapat, apakah menjamin bahwa dia akan melakukan mempergunakannya untuk kemaslahatan? Tidak jaminan. Nah, karena itu makanya Islam tidak menjadikan itu sebagai tujuan akhir. Apa tujuan Islam? Ar-rusdu. Ar-rusdu. Makanya di dalam doa kita akan begitu. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Apa doa itu? Lain dah. Ini. Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, habib, jadikan kecintaan kepada kami itu iman. Iman menjadi kecintaan di dalam hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan dia hiasan di dalam kalbu kami. Jadi awak minta kepada Allah agar awak cinta kepada keimanan. Dan jadikan iman tu zayyinhu, jadikan kalbu kami itu berhias dengan iman. Wa karrih, dan buat kami benci ilaina al-kufra, dengan kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyana, kedurhakaan. Jadi awak minta iman menjadi kecintaan, menjadi hiasan di dalam kalbu, dan ada 3 menjadi kebencian kita. Apa itu?
al-kufur, kekufuran, al-fusuq, kefasikan, dan al-isyan, kedurhakaan. Al-isyan, kedurhakaan. Nah, terakhir ditutup dengan apa? Waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami termasuk kelompok orang yang rasyid. Ar-rusdu, memiliki rusdun. Nah, tadi kembali kita ke hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Musnad beliau itu, la nikah illa biwaliyin mursyid. Tidak ada nikah melainkan dengan wali yang mursyid, yang memiliki rusdun, yang memberikan rusdun kepada wanita yang dalam kewalian dia. Mursyid. Apa makna mursyid? Kata Imam Asy-Syafi'i, al-adlu, keadilan. Kalau kita perluas, kenapa keadilan kesimpulannya? Karena orang yang mursyid jelas orang yang cerdas, tetapi tidak sebatas cerdas, tetapi dia bisa mempergunakan potensi nalarnya, kecerdasannya untuk apa? Untuk kemaslahatan. Sehingga apa? Dia bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang yang dalam tanggung jawabnya. Itu mursyid namanya. Itu pendidikan. Jadi pendidikan itu membentuk orang yang apa? Orang yang memiliki rusdun, di mana keluasan ilmu, ya, banyaknya informasi maklumat yang dia dapat bisa dia pakai dengan bijak untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Itu tujuan pendidikan dalam Islam. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim kita tidak temukan Allah Subhanahu wa taala memuji kecerdasan. Tapi yang disebut dipuji oleh Allah ar-rusdu, kerasyidan. Nah, jadi kalau ada orang memberi nama anaknya Rasyid, Mursyid, itu doa supaya anak itu menjadi orang yang bijaksana, orang yang punya wawasan yang luas dan bijak dalam mempergunakan wawasan dan keilmuan. Itu Rasyid, itu Mursyid. Di bagi yang bernama itu sesuaikanlah dengan nama. Nah, itu Rasyid. Nah, jadi harus wali itu mursyid adil. Apa pengertian adil? Nah, itu yang perlu kita faham. Al-adlu secara sederhana adalah orang yang apa? Yang terjauh atau terhindar dari al-kabair, dari dosa besar, dan tidak sering terjatuh ke dalam dosa kecil. Jadi dia terhindar dari dosa besar, tahu, dan al-kabair. Kenapa dosa itu dikatakan besar? Dibagi, ada al-kabair, ada as-saghair. Pembagian dosa seperti itu jangan menjadi alasan untuk memandang enteng, ya. Itu yang saya terus ingatkan itu. Karena sebagian dari kita setelah ada kajian tentang al-kabair, kabairul dzunub wa saghairuz dzunub, dosa besar dan dosa kecil, acok kadang muncul sikap dalam hati memandang enteng. Kan tak dosa gadang dah. Ini perlu dijelaskan, diingatkan. Sama dengan cerita salat fardu dan salat sunat, kan lain sunatnya. Itu sasek kaji itu. Tujuan menjelaskan itu bukan untuk itu, bukan istighfaf, bukan istighfaf. Apa makna istighfaf? Memandang enteng. Bukan begitu tujuannya. Ini untuk mengklasifikasikan kemana? Kenapa? Karena kabairudz dzunub, kabirah, itu membuat dampak kepada orang di dalam status dia sebagai orang yang memiliki kewenangan hukum. Ingat, kalau orang melakukan dosa besar dan terbukti, bahkan kesaksiannya bisa ditolak. Itu makanya hati-hati nanti kita bicara saksi juga dalam pernikahan ini. Kita ini sekarang aneh-aneh saja membuat. Bangga pula kalau yang menjadi saksi nikah itu pejabat. Kan rumit itu.
Kenapa dijadikan dia jadi saksi nanti? Kemudian dia melakukan perbuatan dosa besar. Bagaimana kesaksian kan? Ada sebagian orang yang memperkarakannya nanti. Di dalam Al-Quranul Karim adakah kesaksian yang ditolak karena orang itu melakukan dosa besar? Jelas ada yang ditolak. Orang yang menuduh misalnya wanita baik-baik berzina, wanita baik-baik, wanita yang lalai, tidak ada berbuat itu, tiba-tiba dia fitnah, bahasa fitnah, bahasa kita ya, dia buat buhtan, cerita bohong, hoax, wanita itu melakukan perbuatan zina. Apa kewajiban dia? Nah, harus mendatangkan 4 saksi, kan begitu? Nah, kalau dia tidak bisa, apa akibatnya? Akibatnya dia harus dicambuk 80 kali. Nah, itu yang sering kita dengar. Tapi tahu tidak akibat yang berikutnya? Kesaksiannya tidak diterima. Di mana ditemukan? Lihat firman Allah ayat 4 dalam surah An-Nur. Jadi dosa besar itu ada konsekuensi, baik ada konsekuensi duniawi, ada konsekuensi ukhrawi. Nah, ayat 4 dalam surah An-Nur, sudah ketemu? Apa bunyinya? Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Nah, wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada muhsanat, wanita-wanita yang menjaga diri mereka dari perbuatan zina tapi dituduh. Nah, summa lam ya'tu, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan, yang menuduh tadi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu. Apa akibat yang diterima oleh orang yang menuduh? Fajliduhum 80 jaldah. Cambuk mereka 80 kali cambuk. Itu konsekuensi pertama. Jadi ada orang bertanya begini, Buya, kenapa kalau urusan mencuri laki-laki didahulukan dalam hukuman? Makanya ayat tentang mencuri, wasariqu wasariqatu, as-sariq dahulu, laki-laki yang mencuri, dan perempuan yang mencuri, begitu. Tapi kalau urusan berzina, lihat ayat 2 dari surah An-Nur itu juga, wanita dahulu, az-zaniyatu waz-zani, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Nah, ada orang yang kritis bertanya begitu, padahal dalam kenyataannya ya nambah zina aku kini banyak laki-laki. Nah, kan tak adil jadinya tuh. Kalau urusan zina kami nak sabui dulu. Nah, ya bisa jadi kritik dia itu, tetapi jangan dikatakan Allah tidak adil pula. Sebab ketidakadilan itu ketika kita membaca itu saja. Coba lihat, perhatikan. Ketika Allah peringatkan az-zaniyah, wanita lebih dahulu, berarti wanita rentan dengan godaan ini. Itu tanda sayang namanya, bukan tanda benci. Karena itu diperingatkan lebih awal.
Cuma kadang awak terlalu sensitif, ketika diperingatkan awak tersinggung. Itu tanda sayang. Allah ingatkan wanita karena rentan dengan godaan. Nah, tetapi wanita juga yang pertama dilindungi dari tuduhan yang tidak benar. Perhatikan ayat yang 4. Walladzina yarmunal muhsanat. Al-muhsanat siapa? Wanita-wanita. Jadi walaupun mereka rentan, tidak boleh sembarangan orang menuduh wanita melakukan perbuatan zina. Nah, itulah keadilan Allah. Allah bentengi hamba-hambanya sebelum dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Nah, kalau ada orang yang menuduh tidak mendatangkan saksi, 4 orang, dia berhak sebagai konsekuensinya dia harus dicambuk 80. Dan ada hukuman kedua. Nah, ini yang sering dilupakan orang terkait dengan kasus kita, dengan persoalan kita tentang syarat kewalian. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan kamu terima selamanya kesaksian mereka. Jadinya tidak bisa jadi saksi. Nah, dari sinilah makanya para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang fasik itu berisiko kalau dia diberi kewenangan untuk apa? Untuk orang lain. Berisiko. Kenapa? Bamang kok berjual bali bolehnya? Karena itu adalah terkait dengan dirinya sendiri. Perkara kewalian dan kesaksian itu tidak terkait dengan dirinya sendiri, tapi terkait dengan orang lain. Perkara kewalian terkait dengan orang lain, dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan anak saudaranya. Ada keterkaitan. Nah, karena itu perlu orang itu memiliki apa? Sifat atau sikap kesalehan. Nah, karena itu yang akan menjadi wali, yang akan menjadi saksi itu mestinya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adil itu maknanya apa? Orang yang istiqamah di dalam taat, tidak terjatuh ke dalam dosa besar dan tidak sering. Kalau dosa kecil kadang rumit untuk menghindarinya, tetapi tidak sering terjatuh ke dalam dosa kecil. Itu pengertian sederhana dari makna adil. Walaupun persyaratan adil ini tidak disepakati oleh ulama, tetapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa adil ini setidaknya menjadi syarat kesempurnaan. Jadi itu lebih diutamakan. Jadi kalau ada wali yang tidak sholat selama ini, taubat lalu, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan akad nikah anak kita atau orang yang berada dalam kewalian kita juga bergantung dengan kesalehan kita. Ini pelajaran bagi bapak-bapak. Pelajaran bagi bapak-bapak. Karena bapak-bapak akan jadi, tapi ibu-ibu jangan yang saja. Kanan apa-apa tu. Solatlah, taatlah ke Allah. Kenapa? Karena ketaatan awak itu dia berdampak nanti ke anak awak. Nah, contoh saja kasusnya adalah perkara nikah. Karena di antara ulama ada yang berpendapat bahwa keadilan itu adalah syarat. Nah, kenapa ada ulama yang mengatakan tidak menjadi syarat? Karena rumit membuktikannya. Nah, itu saja. Karena itu saya lebih cenderung mengatakan al-adalah, keadilan seorang wali berbeda dengan saksi. Saya kalau saksi berpendapat wajib saksi itu adil. Kenapa? Karena saksi ada pilihan. Kalau wali kan pilihannya sempit. Nah, karena itu keadilan itu menjadi syarat kesempurnaan. Nah, karena itu tolong bagi orang tua atau siapapun
yang di pundaknya ada kewalian itu, sebaiknya itu menjadi salah satu motivasi untuk segeralah memperbaiki diri. Kenapa? Karena pernikahan wanita-wanita yang nanti kita yang mengakadkannya itu bergantung kesempurnaannya, keafdalannya kepada keadilan kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat berikutnya adalah bulugh, baligh. Nah, ini biasanya berdampingan dengan syarat yang berikutnya, akal. Baligh, Kenapa bulugh? Kenapa dipisah? Kok tidak satu saja akal? Kenapa tidak berakal saja? Kenapa? Karena di dalam persyaratan, ya, bulugh dengan akal itu ada hubungan yang kuat. Tapi adakah orang yang belum balik tapi berakal? Ada. Walaupun timbangan akalnya belum sesempurna orang yang dewasa. Itu dikatakan sabiyyun mumayyizun namanya. Sabi mumayyiz. Ulama biasa membedakan anak kecil yang mumayyiz, yang telah bisa memilah dan memilih mana maslahat dan mudarat, tapi belum balik. Balik berakal. Nah, bagi yang menjadi wali adalah balik berakal. Berakal saja belum balik, belum bisa menjadi wali. Nah, tetapi bisa tidak menjadi yang lain seperti imam? Bisa. Sabiyyun mumayyizun. Walaupun afdalnya tetap yang jadi imam yang telah balik. Nah, jadi anak kecil yang mumayyiz. Nah, anak kecil seperti itulah yang dibawa ke masjid, dilatih untuk salat bersama dan ditempatkan di samping kita, bukan disuruhnya sebaris di belakang, itu culik-culiannya sama-sama. Jadi yang akan dibawa ke masjid anak-anak itu sabiyyun mumayyizun, anak yang mumayyiz yang telah pandai salat berjamaah dan mengerti adab berada di rumah Allah. Jadi ada sebagian orang yang keliru memahami melatih anak salat, yang bawa anak dalam gendongannya. Ustaz ngaji, dan situ menangi, dan siko bergalui, lun surang Allah aja nak mengerti adab di musaji, dan serupa itu tidak dibawa ke musaji dalam kegiatan majlis ilmu, dalam kegiatan salat berjamaah. Kenapa? Kalau itu dilakukan, orang tua tidak jadi salat jadinya. Nah, jangan berhujah dengan apa? Dengan hadis Nabi pernah ditunggangi oleh Hasan atau Husain, cucu beliau, di pundak Nabi. Nabi tidak ada membawa doh. Itu namanya kondisional dan situasional. Jadi tidak bisa dijadikan hukum general, hukum umum. Kan ada sebagian masjid yang kadang sulit melakukan kegiatan itu. Kenapa? Seluruh ibu-ibu mau anak. Repot, baru seka ngaji, kau menangi. Lantok iko mulai ngaji boleh, itu lo merawang. Nah, itu tidak cocok. Sama dengan dia datang ke sini, kemudian ditarik nyomik imam berbagai macam. Ya jangan. Jadi makna masjid, sekarang kan ada masjid ramah anak ya. Nah, kadang disalahfahami itu. Masjid ramah anak itu bukan berarti tempat untuk pengasuhan bayi dalam masjid. Tidak. Itu tempat di mana anak-anak bisa dilatih dan dididik untuk berjamaah dan hadir dalam majlis di rumah Allah. Itu tujuan. Tentu orang-orang, anak-anak yang telah memiliki dasar. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan dasar pemahaman itu? Ya orang tua di rumah. Dan sampai di masjid orang tua juga ikut menjaga dan mengarahkan. Jadi begitu. Jadi anak harus dilihat dahulu kalau dibawa. Nah, saya dulu membawa anak ke masjid ini hati-hati betul. Karena itu orang yang kenal dengan anak saya, kalau dia datang dulu dibawa, saya bilang, ayah ngaji yo, duduk saya situ. Dia duduk saja di sana. Damunya berlari ke situ, berlari ke situ. Kenapa? Karena di rumah ditanamkan, masjid itu rumah Allah.
jangan ribut. Orang sedang mengaji, terganggu orang beribadah, tidak jadi berpahala, malah berdosa. Nah, apalagi kalau ayah lagi ceramah, kan terpecah konsentrasi. Nah, jadi dia sudah faham baru dibawa dia duduk saja, tenang. Nah, orang tua mesti punya ya tanggung jawab itu sebelum membawa anak ke masjid. Nah, jadi makanya kenapa di dalam fikih dibagikan ada sabi, mumayyizun, ada yang baligh berakal, karena memang memiliki hukum-hukum tersendiri. Tapi untuk kewalian, nah, karena itu tidak ada wilayah kewalian li sabiyyin ala ghairi. Kenapa? Karena dengan umurnya dan kematangan berfikirnya belum berhak dia punya kewenangan atas diri orang lain. Urusan nikah kan itu orang lain, tanggung jawab itu. Orang akan menanggung segala konsekuensi dari akad tersebut. Nah, tidak patut diserahkan kepada. Nah, jadi kan lengkap kan? Dia adil, dia cerdas, dan dia sudah matang umur. Nah, kalau untuk wali nikah saja persyaratannya begini, ini wali nikah. Nikah itu kan wilayah pribadi, wilayah privat. Wali nikah saja. Harus anak kecil tidak bisa, yang sudah dewasa. Yang kedua, harus memiliki keadilan dalam sikap perilaku, kematangan. Nah, bagaimana kalau dia jadi waliul amr, pemimpin tertinggi suatu bangsa? Nah, kalau kita banding-bandingkan, kan repot juga itu. Kalau sampai tidak matang. Nah, ini berisiko. Makanya pemimpin itu di antara cerminan ulama menetapkan persyaratan pemimpin suatu negeri itu adalah kewalian dalam nikah. Dalam nikah semodel itu, apalagi yang menanggung urusan orang banyak. Jadi berhati-hati, jangan mudonya saja, culunnya bagai, desonya bagai. Itu ndak ukuran orang Islam namuh pula di model ituan. Nah, muda tidak masalah, tapi jangan kekanak-kanakan. Makanya kita disuruh berselindung kepada Allah dari apa? Dari kepemimpinan as-sibyan. Makna sibyan itu apa? Bisa umurnya belum matang dan juga kepribadiannya juga tidak matang. Karena itu perlukah ada persyaratan-persyaratan yang mumpuni? Iya, perlu. Jadi kalau saya bertanggung jawab mengatakan syarat-syarat pendidikan itu perlu. Harus benar-benar punya wawasan yang cukup, berpendidikan terukur. Ya, ukurannya ya ijazah asli lah gitu. Perlu, jelas itu, tidak bisa diabaikan. Ini kan rumit kita sekarang ini. Untuk menjadi guru sekarang S1. Masa syarat jadi presiden bisa SMA? Ini bagaimana ini negeri bolak-balik namanya? Jangan-jangan terbolak-balik itu betul-betul itu. Nah, di antara alasan ulama, ya kalau kita kaji nanti, ini kan kajian fikih ini panjang, ada fikih politik dan fikih siasa namanya. Salah satu rujukan ulama dalam syarat bisa kita mengurus orang lain. Nah, salah satunya yang paling bawah adalah ketika menjadi wali atas orang lain. Kenapa? Karena di situ ada tanggung jawab tidak hanya kepada diri, tetapi kepada orang lain. Itulah makanya disyaratkan adalah akal, harus memiliki timbangan nalar yang utuh, sehat akalnya, kemudian dia harus baligh, matang di dalam membuat pertimbangan. Kemudian berikutnya adalah dia tidak memiliki cacat dalam menganalisa dan menimbang apa yang patut untuk dia pertimbangkan. Misalnya matanya, jangan sampai dia tidak bisa melihat siapa yang akan dinikahkannya dengan siapa dinikahkan. Nah, jadi lebih didahulukan orang yang melihat. Begitu juga dia tidak idiot dan berbagai macam syarat-syarat itu mutlak. Kemudian terakhir syaratnya adalah dia tidak dalam keadaan berihram ketika haji atau umrah.
Jadi jangan diakad nikahkan orang kita masih dalam keadaan berihram. Kenapa? Karena al-muhrim la yankih wa la yunkah. Tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahi, dan tidak boleh tentu menikahkan juga. Jadi karena itu syaratnya ayyakuna halalan, dia dalam keadaan tidak berihram, baik haji maupun umrah. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang terkadang aneh-aneh pula, merasa lebih spesial pula kalau menikah di Masjidil Haram, pakai paket khusus pernikahan gitu. Aneh-aneh, orang pergi ke Mekah ini aneh-aneh. Nah, paket khusus pernikahan, setelah menikah dibawa ke Jabal Rahmah, berdoa, ditunggu pertemuan Adam dan Hawa supaya langgeng pernikahan. 3 bulan saya sudah pulang ke pengadilan agama Carai. Terjadi itu. Nah, ini jangan dibuat-buat yang aneh-aneh lah. Tidak ada pula riwayat afdal menikah di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Bahkan tidak ada pula alasan menikah di masjid itu lebih afdal daripada di rumah. Tidak ada dalil. Tidak semua amalan itu dibawa ke masjid afdal. Ya kita ambil saja salat, tidak semua salat itu afdal di masjid. Afdalus salah fil bait. Salat yang afdal itu di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib. Nah terus kenapa buat cerita syahdunya berbeda, afdalnya? Siapa yang bilang afdal menikah depan pintu Ka'bah itu afdal? Nah apalagi dengan cerita-cerita bawa ke Bukit Jabal Rahmah, berdoa di situ. Siapa yang mengatakan Jabal Rahmah itu tempat pertemuan Adam dan Hawa? Adam saja 60 meter, hampir sama tingginya dengan bukit itu. Ngapain dia manjat bukit itu? Ya adalah cerita, kalau kita baca kitab akhbar Makkah dan lain-lain, Adam dan Hawa bertemu di Arafah. Tetapi siapa yang mengatakan di atas puncak bukit itu? Siapa pula yang mengatakan tugu di atas bukit Jabal Rahmah itu tugu asmara? Tidak ada. Terus kenapa dibuat ada tugu begitu? Itu untuk orang berjalan kaki dari jauh sebagai tanda bahwa itu adalah tengah-tengah Arafah. Sama dengan orang pergi ke Bukit Tinggi, ada dibuat tu jemek Belando di situ jam gadang. Wah itu tua, tu sate dekat situ gitu tu. Nah begitu. Dan akhirnya membuat hal yang aneh-aneh. Padahal apalagi kalau dilakukan nikah itu dalam keadaan berihram, seseorang belum lagi tahallul, dia dalam keadaan ihram, terikat dengan ihramnya, bolehkah dia jadi wali? Tidak boleh. Bolehkah dia menikah dalam keadaan seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena seseorang dalam ihram la yankih, tidak menikah, wala yunkah, dan tidak dinikahi. Jadi karena itu perlu kajian-kajian yang kita terima itu harus dikembalikan kepada dasar dan dalil supaya selamat kita dalam beragama. Cukup